Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sahabat semua yang saya muliakan dan saya sayangi, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan taufik atau petunjuk olehnya untuk bisa bersyukur, khususnya bersyukur ketika diberi tambahan ilmu dan iman. Karena kedua hal inilah yang menjadi kunci kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan kita bersyukur saat ini kita mendapat kesempatan untuk belajar dan menambah ilmu. Ilmu yang akan bersama-sama kita pelajari sekarang ini adalah ilmu yang berkaitan dengan salah satu kegiatan penting yang kita lakukan sehari-hari. Yang saking sudah terbiasanya kita lakukan, akhirnya kita jadi cenderung mengira bahwa Allah tidak memberikan batasan dan aturan untuk melakukan kegiatan penting ini. Kegiatan apakah itu? Kegiatan makan. Ya, makan adalah kegiatan penting yang kita lakukan setiap hari. Kita pasti sudah paham bahwa Islam adalah agama yang telah Allah sempurnakan. Syariat Islam mengatur semua perkara dalam kehidupan kita, mulai dari perkara yang sangat berat hingga perkara yang terlihat sangat remeh, seperti tentang kegiatan buang air misalnya. Maka tidak heran apabila kegiatan makan minum pun ada batasan syariatnya. Sebelum berbicara jauh tentang syariat yang berkaitan dengan makan minum, kita akan melihat lingkup yang lebih luas terlebih dahulu. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 7 hingga 9, Allah berfirman yang artinya, "Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu." Sahabat, Allah menciptakan keseimbangan di langit dan di bumi, bahkan di dalam tubuh setiap organisme, mulai dari organisme yang sangat besar hingga organisme yang sangat kecil, termasuk kita, manusia. Ada keseimbangan yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita. Setiap bagian dari tubuh kita telah Allah tugaskan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Proses dan mekanisme yang dijalani oleh setiap bagian dari tubuh kita dalam rangka menjalankan tugas dari Allah untuk menjaga keseimbangan sistem pada tubuh kita sendiri ini disebut dengan homeostasis. Dan setiap detik tubuh kita akan menjalankan tugas ini. Dan Allah memberikan aturan atau syariat untuk memudahkan tubuh kita dalam merawat dan menjaga keseimbangan ini. Artinya, Allah memberikan syariat agar tubuh kita dapat menjalankan tugas. Nah, salah satunya adalah syariat yang berkaitan dengan makan minum. Masya Allah, sedetail itu loh Allah memelihara ciptaannya. Jadi, apa saja syariat Allah yang berkaitan dengan aktivitas makan minum, yang dengan syariat itu kita dapat menjalankan tugas untuk menjaga keseimbangan yang telah Allah sematkan di tubuh kita ini, ada 3. Yang pertama halal, yang kedua thayyib, dan yang ketiga tidak berlebihan. Kita akan fokus membahas poin yang kedua ini, yaitu thayyib. Karena banyak di antara kita yang masih belum terlalu paham tentang poin ini. Banyak di antara kita kaum muslimin yang mengira bahwa halal dan thayyib ini sama. Sehingga banyak di antara kita yang masih mengatakan, ngapain ribet-ribet sih ngurusin makan? Kan yang penting halal. Nah, padahal dalam kaitannya dengan aktivitas makan, Allah tidak hanya mensyaratkan halal saja, tetapi thayyib juga. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ini yang artinya, "Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi thayyib dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." Jika memang patokan kita dalam aktivitas makan minum itu hanya halal saja, lalu mengapa Allah mencantumkan thayyib di dalam ayat ini? Kemudian ada lagi yang berkata, loh, makanan yang halal kan udah pasti thayyib. Ternyata tidak. Itulah hikmahnya mengapa Allah membedakan antara perintah halal dan perintah thayyib pada ayat ini. Sebab keduanya berbeda. Halal itu artinya boleh, sedangkan thayyib artinya baik. Dan ternyata saat ini banyak sekali makanan yang halal tetapi tidak baik atau khabith bagi keseimbangan sistem di tubuh kita. Apa saja nama-nama sumber makanan yang halal tetapi khabith itu? Sabar, tunggu dulu ya. Kita review sedikit dulu ya. Jadi kita tadi sudah membahas bahwa Allah menciptakan keseimbangan di tubuh kita. Lalu Allah memerintahkan tubuh kita untuk menjaga keseimbangan itu. Nah, agar kita mampu menjaga keseimbangan itu, Allah memberikan kita batasan syariat. Yang batasan syariat tersebut memudahkan kita untuk menjalankan perintah Allah ini.
Salah satu syariat itu adalah syariat yang berkaitan dengan aktivitas makan minum, atau kita sebut saja dengan syariat makan minum. Ada 3 batasan syariat yang berkaitan dengan aktivitas makan minum, yaitu halal, thayyib, dan tidak berlebih. Halal artinya boleh, thayyib artinya baik. Karena kedua hal ini berbeda, jadi keduanya memiliki penjelasan masing-masing yang berbeda juga. Dan fokus kita kali ini akan membahas poin yang kedua, yaitu thayyib. Untuk dapat menjalankan syariat thayyib ini, ada beberapa strategi yang bisa kita jalankan. Salah satunya adalah memilih sumber. Apa sih maksudnya memilih sumber itu? Artinya memilih sumber makanan minuman yang akan kita konsumsi. Ada 3 kategori sumber makanan. Yang pertama adalah sumber makanan yang benar-benar alami. Ini adalah produk hewani dan produk nabati yang datang langsung dari alam. Yang kedua adalah sumber makanan olahan minim proses. Adalah produk hewani dan produk nabati yang sudah mengalami sedikit proses pengolahan. Dan yang ketiga adalah sumber makanan olahan ultra proses, yaitu produk hewani dan produk nabati yang sudah mengalami banyak proses pengolahan. Kategori sumber makanan yang pertama dan yang kedua ini adalah sumber makanan yang thayyib, karena sumber makanan yang benar-benar alami adalah sumber makanan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia, untuk kita gunakan dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari agar dapat menghamba kepadanya dengan baik. Dan sumber makanan yang minim olahan ini adalah sumber makanan yang terkadang kandungannya menjadi semakin baik dengan proses pengolahannya yang sedikit dan pendek ini. Sedangkan kategori sumber yang ketiga ini adalah sumber makanan yang tidak baik atau khabith. Mengapa kita harus memilih sumber makanan yang thayyib? Karena sumber makanan yang thayyib memiliki kandungan nutrisi yang lengkap. Nutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh agar dapat berfungsi normal sehari-hari. Sehingga nutrisi ini harus kita dapatkan setiap hari. Sebab apabila kita tidak mendapatkannya, maka tubuh kita tidak akan berfungsi secara normal. Nutrisi ini sebagian besar kita serap dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Allah menciptakan berbagai rupa dan jenis hewan serta tumbuhan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang mampu kita konsumsi sebagai sumber nutrisi kita sehari-hari agar kita tetap dapat beraktivitas, beribadah, menghamba kepadanya setiap waktu. Masya Allah, kita hidup di dunia ini dipinjami jiwa dan raga oleh Allah. Tak cukup itu saja, Allah juga menyediakan sumber makanan agar kita dapat hidup dengan baik di muka bumi. Sungguh Allah itu maha baik. Nutrisi dibagi menjadi 2, nutrisi mikro atau kecil dan nutrisi makro atau besar. Yang termasuk dalam golongan nutrisi mikro adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini ada banyak sekali jenisnya. Semakin alami sumber makanan yang kita konsumsi, baik itu yang hewani maupun yang nabati, akan semakin tinggi kandungan vitamin dan mineralnya. Vitamin dan mineral dibutuhkan untuk proses pencernaan makanan atau proses pemecahan makanan yang kita konsumsi tersebut menjadi makanan bagi sel-sel di seluruh tubuh kita. Jenis nutrisi yang kedua adalah nutrisi makro atau besar. Nutrisi makro terbagi menjadi 3, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Protein berfungsi sebagai pembangun sel-sel di tubuh. Ibaratnya seperti batu bata dan semen untuk membuat sebuah bangunan. Lemak berfungsi sebagai sumber energi bagi sel-sel tubuh. Ibaratnya seperti bensin untuk menggerakkan mobil. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi juga bagi sel-sel tubuh, sama seperti lemak. Selain kandungan nutrisi mikro dan makro, pada sumber makanan yang thayyib juga terdapat 2 hal penting. Yang pertama adalah probiotik atau bakteri hidup, yang jika kita mengonsumsinya maka populasi bakteri baik di usus kita akan tetap terjaga. Dan yang kedua adalah prebiotik atau senyawa yang tidak dapat dipecah selama proses pencernaan, sehingga menjadi makanan bagi probiotik ini atau bakteri-bakteri baik di usus kita ini. Salah satu yang tergolong sebagai prebiotik adalah serat pada produk nabati atau tumbuh-tumbuhan. Mengonsumsi makanan yang mengandung bakteri baik sekaligus senyawa prebiotik berpengaruh terhadap banyak hal di tubuh kita. Salah satu pengaruhnya dapat dilihat pada aktivitas otak. Di dalam usus kita terdapat lebih dari 1.000 triliun bakteri, dan bakteri-bakteri ini akan memakan setiap makanan yang kita konsumsi. Jika jumlah populasi bakteri baik di usus kita ini tetap terjaga, dan kita setiap hari juga memberi bakteri-bakteri baik ini makan dengan kita mengonsumsi senyawa prebiotik, misalnya makanan berserat, maka akan terbentuk lingkungan yang baik di dalam usus kita. Jika lingkungan di usus kita baik dikarenakan banyaknya bakteri-bakteri yang memakan makanan berserat baik, reseptor-reseptor hormon serotonin yang ada di usus kita akan menerima sinyal yang baik juga, dan kemudian menyampaikan atau mengirimkan sinyal yang baik itu ke otak. Sehingga otak kemudian merespon sinyal itu lalu memproyeksikannya atau memunculkannya dalam bentuk perasaan yang baik. Misalnya perasaan tenang,
bahagia, bersemangat, fokus, mudah mengingat dan mengolah informasi, serta perasaan-perasaan positif lainnya. Jadi, dengan memilih dan mengonsumsi sumber makanan yang thayyib, kita akan mendapatkan nutrisi mikro untuk proses pencernaan, nutrisi makro untuk makanan bagi sel-sel tubuh, probiotik untuk menambah populasi bakteri baik di usus, dan yang keempat, prebiotik untuk makanan bagi bakteri-bakteri di usus. Ketika semua ini kita dapatkan setiap hari, maka tubuh kita akan dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah dengan baik, yaitu menjaga keseimbangan, atau yang telah kita kenal dengan nama homeostasis. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita harus menghindari sumber makanan yang tidak baik atau khabith? Pertama, kita harus mengingat bahwa sumber makanan yang khabith adalah sumber makanan yang sudah mengalami proses pengolahan yang sangat banyak dan panjang, atau disebut dengan makanan olahan berlebih atau ultra proses. Karena sudah mengalami proses pengolahan yang sangat banyak dan panjang, sumber makanan khabith sudah banyak kehilangan hal-hal penting. Jadi vitamin dan mineralnya itu sudah sangat rendah. Protein, lemak, karbohidratnya sudah rusak. Bakteri baiknya sudah mati. Kemudian senyawa prebiotiknya atau seratnya itu sudah hilang. Ketika asupan vitamin dan mineral kita rendah, maka sistem di tubuh kita akan terpengaruh. Salah satu sistem yang akan terpengaruh adalah sistem pencernaan. Asupan vitamin dan mineral yang rendah akan membuat proses pencernaan menjadi lambat. Proses pencernaan yang lambat akan membuat kandungan nutrisi pada suatu makanan tidak dapat segera diserap oleh tubuh. Ketika kita mengonsumsi sumber makanan minuman yang kandungan proteinnya, lemaknya, karbohidratnya sudah rusak, maka sel-sel tubuh tidak dapat bekerja dengan normal, dikarenakan kebutuhannya akan 3 nutrisi makro ini tidak terpenuhi. Apabila kebutuhan sel-sel tubuh tidak terpenuhi, maka besar kemungkinan sel-sel tersebut akan rusak, lalu kemudian kerusakan tersebut akan memperbanyak diri. Inilah cikal bakal sel kanker. Ketika kita mengonsumsi makanan minuman yang tidak mengandung bakteri baik, maka populasi bakteri baik di usus kita akan terus berkurang, sehingga populasi bakteri buruk akan terus bertambah. Ketika kita mengonsumsi makanan minuman yang tidak mengandung prebiotik atau serat alami, maka bakteri-bakteri di usus kita akan kelaparan. Bakteri-bakteri yang kelaparan itu akan mengonsumsi makanan minuman khabith yang kita masukkan, yang akan mengubah bakteri-bakteri baik itu menjadi bakteri-bakteri buruk, sehingga kondisi usus kita akan menjadi kacau balau. Inilah yang menjadi penyebab munculnya masalah yang berkaitan dengan alergi. Ketika kita terus-menerus mengonsumsi makanan minuman yang khabith, maka sel-sel tubuh kita dan mitokondria pada sel-sel tubuh kita tidak akan bekerja dengan normal. Kondisi di mana sel-sel tubuh dan mitokondria yang tidak bekerja dengan normal ini disebut dengan nama sindrom metabolik. Sindrom metabolik merupakan titik awal dari rusaknya keseimbangan di tubuh kita. Sindrom metabolik menjadi akar dari 9 masalah berikut ini. Yang pertama, diabetes tipe 2, penyakit jantung, perlemakan hati atau fatty liver, kerusakan gigi, kanker, demensia atau pikun, sleep apnea atau gangguan tidur, autoimun, dan depresi. Masalah-masalah inilah kemudian nantinya yang akan berkembang menjadi masalah-masalah kesehatan yang banyak kita lihat saat ini, seperti kegemukan, obesitas, stroke, gangguan reproduksi, gangguan hormon, alergi, dan lain-lain. Jadi, apa saja sih contoh-contoh sumber makanan yang thayyib dan sumber makanan yang khabith itu? Mari kita tengok tabel berikut ini. Yang ini adalah sumber makanan minuman yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan yang ini adalah sumber makanan minuman yang sudah diolah oleh manusia dalam proses yang sedikit dan pendek. Keduanya tergolong sumber makanan minuman yang thayyib. Sedangkan yang ini adalah sumber makanan minuman yang sudah diolah oleh manusia dalam proses yang banyak dan panjang. Dan ini tergolong sumber yang khabith. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail tentang bagaimana proses panjang pembuatan sumber makanan yang ultra proses ini, karena dipastikan akan memakan waktu. Tapi yang pasti, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa sumber-sumber makanan yang khabith ini, kandungan vitamin dan mineralnya sudah sangat rendah. Kandungan protein, lemak, dan karbohidratnya sudah rusak. Bakteri baiknya sudah mati, dan senyawa prebiotiknya atau serat alaminya sudah hilang. Sebagai penguasa dapur, pilihan itu ada di tangan kita, para ibu rumah tangga. Sumber makanan minuman yang mana yang akan kita pilih untuk kita bawa masuk ke dapur dan kita olah menjadi santapan keluarga? Maka pilihlah dengan benar, dengan berbekal cahaya ilmu dan iman. Pilihlah selalu sumber makanan minuman yang thayyib. Selain itu, perlu kita ingat bahwa dengan kita memilih sumber makanan minuman yang thayyib, itu artinya kita telah taat menjalankan perintah Allah.
Karena Allah memerintahkan kita untuk memilih yang thayyib, dan karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga keseimbangan di tubuh kita. Dan ketaatan itu adalah sebuah ibadah. Semangat menjalani hari-hari terbaik dengan penuh ketaatan. Semoga Allah senantiasa menolong kita. Taat itu menenangkan, sehat itu menyenangkan. Salam taat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.